Selamat siang, perkenalkan nama saya Dito Mahendra dengan NIM 253775010006. Saya dari program studi PJJ Ilmu Komunikasi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Pemanfaatan TikTok sebagai Media Komunikasi Internasional oleh Brand Lokal. Studi kasusnya adalah Prayer Kids. Penelitian ini fokus pada bagaimana brand lokal memanfaatkan media sosial, khususnya TikTok, untuk menjangkau audiens internasional. Untuk latar belakang, media sosial telah mengubah pola komunikasi antara brand lokal dan audiens global. Dan poin kedua, TikTok menjadi platform strategis dalam membangun engagement lintas negara. Poin ketiga, Rare Kids sebagai brand lokal memanfaatkan TikTok untuk menjangkau pasar internasional. Dan untuk slide ketiga, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana TikTok digunakan oleh Private Kids sebagai media komunikasi internasional. Sementara tujuannya adalah untuk menjelaskan strategi TikTok yang diterapkan Private Kids dalam menjangkau audiens global. Untuk slide selanjutnya, ada literatur review. Sejumlah penelitian mendukung pentingnya TikTok dalam strategi komunikasi brand. Contohnya ialah Afifah dan Raharjo 2025 menemukan bahwa kredibilitas influencer dan konten personal dapat meningkatkan pengetahuan publik. Yang kedua ada Priyanto et al. 2024 juga menyebutkan bahwa influencer TikTok Shop mempengaruhi keputusan pembelian. Artinya, konten dan sosok pembuatannya sangat berpengaruh. Yang ketiga ada Apri Asmi et al. 2025, strategi afiliasi TikTok mendorong net beli Gen Z. Yang keempat ada Walina et al. 2024. TikTok efektif membangun awareness dan citra brand lokal. Berikutnya ada literatur review yang kedua. Dalam literatur review yang kedua ini ada penelitian lain dari Sylvia et al. 2025 menunjukkan bahwa fitur live streaming di TikTok mampu menciptakan loyalitas konsumen. Sementara itu, penelitian dari Rusman dan Adistri 2024 menyatakan bahwa konten pendek di TikTok punya daya tarik tersendiri bagi pengguna. Semua ini membentuk fondasi kuat untuk menganalisis TikTok sebagai media lintas budaya. Lalu ada Adriani et al. TikTok mengubah pola interaksi generasi Z. Selanjutnya ada teori utama. Dalam teori utama ini saya menggunakan use and gratification yang digunakan untuk melihat motivasi audiens mengikuti konten Prayer Kids di TikTok. Yang kedua ada ELM, Elaboration Likelihood Model, digunakan untuk menganalisis bagaimana konten TikTok mempengaruhi persepsi audiens global. Dan untuk slide selanjutnya ada Source Credibility, yang digunakan untuk melihat peran influencer dalam membentuk kepercayaan audiens. Dan ada konsep komunikasi internasional sebagai kerangka analisis lintas budaya. Kebaruan penelitian. Penelitian ini menyoroti TikTok sebagai alat komunikasi internasional oleh brand lokal. Belum banyak penelitian sebelumnya yang fokus pada TikTok dan brand lokal Indonesia untuk pasar global. Untuk hipotesis, H1 strategi TikTok meningkatkan jangkauan komunikasi internasional Prayer Kids. H2-nya adalah kredibilitas influencer mempengaruhi persepsi audiens global. Dan H3, konten visual TikTok berdampak pada engagement lintas negara. Baiklah, untuk slide selanjutnya ada kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini cukup sederhana. Strategi konten TikTok yang diperkuat oleh kredibilitas influencer akan menghasilkan engagement dan pada akhirnya membentuk komunikasi internasional yang efektif.
Bagian lengkap akan disertakan dalam laporan akhir nanti. Dan untuk referensi, saya menggunakan referensi dari jurnal dan artikel yang kredibel, eee, dan menggunakan apa style edisi 7. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan baru mengenai bagaimana brand lokal dapat memanfaatkan TikTok untuk berkomunikasi secara internasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Eee, saya sangat terbuka jika ada pertanyaan atau diskusi. Terima kasih.